Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sejarah pembangunan Ka'bah pertama kali. Dan pada saat ini saya ingin melengkapi penjelasannya di satu bagian. Dan satu bagian ini di bangunan Ka'bah sangatlah ikonik, yaitu batu Hajar Aswad. Hajar Aswad berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah batu hitam. Batu ini disebutkan bahwasanya batu yang berasal dari surga. Dan dulu batu ini berwarna sangat putih, melebihi warna putih susu. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Hajar Aswad dari surga. Padahal batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang membuat batu itu menjadi hitam. Batu Hajar Aswad ini berada di salah satu sudut Ka'bah. Lebih tepatnya adalah bagian tenggara Ka'bah di sisi pintu Ka'bah. Batu Hajar Aswad memiliki panjang 1 hasta atau sekitar 45 cm. Saya akan coba ceritakan bagaimana Hajar Aswad ini turun. Ternyata ada dua pendapat yang menyebutkan bagaimana Hajar Aswad ini turun. Pendapat yang pertama, batu Hajar Aswad ini turun ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke bumi. Seperti video yang sebelumnya, pendapat ini menguatkan bahwasanya Nabi Adamlah yang pertama kali membangun Ka'bah. Pada saat Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, beliau merasa sangat sedih. Beliau merasakan kerinduan untuk melakukan ibadah kepada Allah yang beliau lakukan bersama para malaikat dulu, yaitu mengelilingi arsinya Allah. Dan pada saat di dunia ini, beliau sudah tidak bisa lagi untuk melakukan ibadah tersebut bersama para malaikat. Kemudian Allah menjawab kerinduan Nabi Adam dan menurunkan batu Hajar Aswad bersama dengan perintah yang diberikan kepada Jibril. Perintahnya adalah Nabi Adam alaihissalam diperintahkan untuk membangun satu bangunan, yaitu Ka'bah, guna untuk mengobati rasa rindunya untuk melaksanakan ibadah tawaf di sekitar Arsy. Dan langsung juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala batu Hajar Aswad yang menjadi pelengkap bangunan Ka'bah. Itu adalah pendapat yang pertama. Sedangkan ada pendapat yang kedua, bahwasanya batu Hajar Aswad diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim yang sedang meninggikan bangunan Ka'bah. Ingat ya, Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah, bukan membangun dari awal Ka'bah. Sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail." Jadi, yang meninggikan adalah Ibrahim, bukan membangunnya. Dan beliau dibantu oleh anaknya Nabi Ismail. Jadi sedikit catatan, dalam pembangunan Ka'bah ini Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Ismail. Dan perintah ini turun setelah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih salah satu anaknya yang kemudian diganti oleh hewan biri-biri. Memang ada berbeda pendapat siapakah anak yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ishak ataukah Nabi Ismail? Tetapi mayoritas ulama Indonesia menyebutkan dan memang sudah masyhur yang disembelih atau yang akan disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. Tetapi memang ada perbedaan pendapat di sini. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan batu Hajar Aswad atau peninggian Ka'bah di masanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ka'bah memang sudah didirikan oleh Nabi Adam alaihissalam. Tetapi dengan rentang waktu yang jauh antara Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, maka banyak kejadian yang menimpa Ka'bah. Salah satunya adalah pada saat zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Pada saat itu, Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan seluruh kaumnya untuk beriman kepada Allah. Tetapi banyak dari mereka pun ingkar dengan ajakan Nabi Nuh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya kepada umatnya Nabi Nuh yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bencana banjir yang sangat besar. Banjir itu menenggelamkan seluruh dunia, baik itu manusia maupun hewan-hewan ataupun bangunan apapun. Dan salah satunya yang terkena dampak dari banjir tersebut adalah bangunan Ka'bah. Pada saat itu Ka'bah sudah rusak dan tersisa hanya pondasinya saja. Maka dari itu Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meninggikan bangunan Ka'bah yang sudah ada sebelumnya. Dan pada saat Nabi Ibrahim sudah hampir selesai menyelesaikan bangunan Ka'bah,
Beliau ingin memberikan satu tanda, di mana tanda itu adalah mulai startnya orang-orang untuk melakukan tawaf di Masjidil Haram. Beliau ingin memberikan tanda yang berbeda, yaitu batu yang berbeda dari batu-batu pembangun Ka'bah yang lain. Kemudian beliau menyuruh anaknya, Nabi Ismail, untuk mencari batu tersebut, batu yang dimaksud oleh ayahnya. Berangkatlah Nabi Ismail mencari batu yang diinginkan oleh ayahnya di sekitar Mekah. Tetapi beliau tidak menemukan batu apapun, batu yang berbeda dari bangunan Ka'bah. Kemudian beliau kembali kepada ayahnya dengan tangan yang kosong. Tetapi Nabi Ibrahim berseru kepada anaknya, "Sungguh malaikat Jibril telah datang membawa yang lebih baik dari apa yang aku perintahkan, yaitu batu dari surga." Itulah Hajar Aswad. Dalam riwayat lain, malaikat Jibril tidak memberikan batu Hajar Aswad itu kepada Nabi Ibrahim. Tetapi Jibril menemui Ismail, kemudian Jibril memberikan batu Hajar Aswad itu kepada Nabi Ismail. Setelah itu Nabi Ismail memberikannya kepada Nabi Ibrahim. Dan diletakkanlah batu Hajar Aswad itu ke bangunan Ka'bah. Setelah bangunan Ka'bah itu jadi secara sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru seluruh manusia melakukan ibadah haji. Datang ke Baitullah, kemudian melaksanakan ibadah haji. Naiklah Nabi Ibrahim ke salah satu gunung yang tertinggi di Mekah pada zaman itu. Kemudian beliau berteriak menyeru kepada seluruh manusia untuk melaksanakan ibadah haji dengan cara datang ke Mekah. Dan dari sanalah suara Nabi Ibrahim pun menyebar ke seluruh dunia. Dan ibadah haji ini pun terus menjadi syariat sampai ke syariat Nabi Muhammad SAW. Termasuk kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan haji jika mampu. Dan ibadah haji juga termasuk rukun Islam yang kelima. Maka dari itu, orang-orang yang sudah dirasa mampu, tidak hanya secara ekonomi tetapi secara fisik, maka diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan haji. Semoga kita bisa melaksanakan haji, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim dan dilanjutkan sampai ke masanya Nabi Muhammad SAW. Amin. Selanjutnya kita akan masuk ke peristiwa-peristiwa yang menimpa batu Hajar Aswad. Salah satunya adalah peristiwa pada zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah, zaman itu terpaut jauh dari zamannya Nabi Ibrahim. Maka dari itu Ka'bah ini pernah beberapa kali roboh. Dan pada masa itu, masyarakat Quraisy sepakat untuk melakukan pemugaran atau renovasi Ka'bah. Pemugaran ini dilakukan dengan cara bekerja sama antar suku yang ada di Mekah. Mereka memperkokoh dinding-dinding Ka'bah dengan batu dan tanah liat. Pada saat orang-orang saling mengumpulkan batu, ada satu batu yang tidak berani mereka sentuh. Batu itu adalah Hajar Aswad. Karena mereka tahu batu Hajar Aswad ini adalah benda yang sangat sakral. Batu yang berasal dari surga. Mereka tahu bahwasanya batu ini tidak boleh diletakkan secara sembarangan. Yang meletakkan pertama, menurut pendapat yang pertama adalah Nabi Adam. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim. Dan di masa saat itu, orang yang meletakkan Hajar Aswad pasti akan dikenang sepanjang masa. Maka dari itu, yang meletakkannya bukanlah orang yang sembarangan. Mulailah mereka ribut. Pada saat pembangunan itu sudah hampir selesai, tinggal peletakan batu Hajar Aswad ke tempatnya semula, mereka mulai berebut antara suku. Siapa yang akan meletakkan batu Hajar Aswad? Karena masing-masing suku ingin menjadikan sukunya mulia dengan membawa batu Hajar Aswad itu dan meletakkan pada tempatnya yang semula. Pada saat mulai terjadi perselisihan, beberapa warga Mekah mengerti kalau ketika perselisihan ini terus terjadi, maka akan terjadi kekacauan yang sangat besar di Mekah. Kemudian beberapa orang pergi menemui tetua yang ada di Mekah. Tetua itu adalah Abu Umayyah bin Mughirah, orang yang dituakan di Mekah. Selain memang umurnya yang sudah sangat tua, 100 tahun ke atas, beliau juga sangat matang dan sangat bijaksana dalam mengambil keputusan. Ketika Abu Umayyah sudah memberikan keputusan, maka seluruh Mekah pasti akan mendengarnya. Dan pada saat Abu Umayyah itu diberitahu, kemudian beliau datang ke tempat pembangunan Ka'bah. Seketika orang-orang pun terdiam dan tenang, menunggu keputusan apa yang keluar dari lisannya Abu Umayyah. Beliau berkata, "Wahai kaumku, jika kalian saling berperang, maka siapa yang akan tinggal di Mekah? Siapa yang akan menjadi pemimpin Mekah sementara kalian saling berperang?"
Saran saya, pilihlah satu hakim yang akan menjadi penengah di antara kalian. Dan hakim itulah yang berhak menentukan siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad itu ke tempatnya semula. Mereka pun setuju dengan pendapat Abu Umayyah. Kemudian Abu Umayyah melanjutkan, sayalah yang akan menentukan hakim tersebut. Dan mereka pun sepakat dengan apa yang dilontarkan oleh Abu Umayyah. Dan masing-masing dari mereka berharap bahwasanya dia menjadi hakimnya, kemudian menunjuk kaumnya sendiri untuk meletakkan batu Hajar Aswad itu ke tempatnya semula. Tetapi karena bijaknya Abu Umayyah, beliau tidak menunjuk orang yang berada di sana. Beliau menunjuk satu gerbang pintu masuk Mekah. Kemudian beliau berkata, siapapun orang pertama yang masuk ke pintu gerbang Mekah, mau itu laki-laki, mau itu perempuan, mau itu orang yang sudah tua, ataupun anak kecil, berapapun usianya, dialah yang akan menjadi hakim yang menentukan siapa yang meletakkan batu Hajar Aswad ke tempatnya yang semula. Kemudian mereka pun setuju dengan apa yang disarankan oleh Abu Umayyah. Semua mata tertuju pada pintu gerbang tersebut. Tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang masuk melewati pintu gerbang Mekah. Dan laki-laki tersebut adalah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan sedikit catatan di sini, peristiwa ini terjadi pada saat Nabi Muhammad belum diangkat menjadi nabi. Tetapi pada saat itu reputasi Nabi Muhammad sudah sangat baik. Beliau memiliki gelar Al-Amin yang artinya sangat dipercaya. Seketika pada saat Nabi Muhammad masuk melewati gerbang tersebut, orang-orang yang berada di Mekah mengucapkan, dialah orang yang terpercaya dan paling jujur. Dialah orang yang terpercaya dan paling jujur. Dialah orang yang terpercaya dan paling jujur. Dan kami ridho. Kemudian diceritakanlah seluruh kejadian itu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mereka meminta Nabi Muhammad untuk menjadi hakimnya mereka, penentu siapa yang meletakkan batu Hajar Aswad ke tempatnya yang semula. Kemudian beliau pun setuju dengan permintaan mereka dan membuka kain jubahnya. Kemudian beliau menghamparkan kain jubah tersebut ke tanah dan mengambil sendiri batu Hajar Aswad yang terletak di tanah dan diletakkan di atas kain jubahnya. Setelah itu beliau memanggil seluruh kepala suku yang ada di sana. Hanya kepala suku, bukan seluruh orang yang ada di sana, untuk mewakili sukunya mengantar Hajar Aswad dari tempat tersebut kembali ke tempatnya semula yang berada di bangunan Ka'bah. Sekian belas kepala suku itu pun mengambil sisi-sisi kain jubahnya Rasulullah dan menggotongnya mengikuti Rasulullah ke tempat peletakan batu Hajar Aswad. Kemudian setelah dekat, beliau sendirilah Rasulullah SAW mengambil batu Hajar Aswad tersebut dan meletakkan ke tempatnya yang semula. Jadi telah lengkaplah orang-orang yang mulia yang meletakkan batu Hajar Aswad tersebut. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad SAW. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, kemuliaan Hajar Aswad. Banyak dari jamaah haji maupun umroh berebut untuk menyentuh Hajar Aswad dan mencium Hajar Aswad. Ternyata ini bukan tanpa alasan, karena Rasulullah SAW juga pernah melakukannya. Dalam satu riwayat disebutkan, ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apa yang sebenarnya membuat kau mendatangi batu Hajar Aswad? Rasulullah pun bersabda, barang siapa yang menyentuhnya, maka dia seakan-akan menyentuh tangan Tuhan yang Maha Penyayang. Kemudian setelah wafatnya Rasulullah pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, dan pada saat itu terjadi ketika musim haji, Umar bin Khattab berdiri di depan batu Hajar Aswad. Kemudian beliau berkata dengan suara yang sangat keras. Memang beliau sengaja mengeraskan suaranya agar bisa didengar oleh seluruh umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah haji. Beliau berkata, wahai Hajar Aswad, demi Allah, aku tahu bahwa engkau adalah batu biasa. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku tidak akan pernah menciummu. Itulah kata Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan disinilah para ulama menyebutkan keterangan mengapa Umar bin Khattab menyebutkan atau menegaskan sesuatu hal seperti itu di khalayak ramai. Karena beliau khawatir orang-orang menjadi syirik kepada batu Hajar Aswad. Tidak lagi meminta kepada Allah, tetapi berdoa kepada Hajar Aswad. Ini adalah suatu bentuk kesyirikan. Yang diperbolehkan di dalam Islam adalah melakukan tawasul.
kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertawasul dengan amal baik kita. Salah satunya adalah melaksanakan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan kata lain ittiba. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium batu Hajar Aswad, itu menjadi sunnah yang ketika kita melakukan hal tersebut maka kita mendapatkan pahala. Karena kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Hajar Aswad, itu adalah suatu amal perbuatan solih. Maka dari itu kita bertawasul dengan amal ibadah solih kita, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap kita berdoa kepada Allah dengan tawasul amal baik kita. Itulah cara agar kita bisa terhindar dari perbuatan syirik. Bukan meminta kepada Hajar Aswad, tetapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.